Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak Ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang adab as-saum atau adabus siyam, adab-adab ketika berpuasa, terutama berpuasa Ramadan. Kita akan sempurnakan pembahasan pada malam ini, insyaAllah. Dan di minggu yang lalu sudah membahas beberapa di antara adab ketika menyambut dan berada dalam bulan Ramadan. Di antaranya menyambut bulan Ramadan ikhlas, bergembira, berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagia karena datangnya bulan yang berkah. Berbahagia karena Allah membebaskan dosa-dosa kita. Dan berbahagia karena Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Jadi sambutlah Ramadan dengan rasa penuh sukacita. Nah, kemudian hendaknya seseorang sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan bertaubat kepada Allah dari segala dosa besar yang pernah dia lakukan atau yang sedang dilakukan. Kalau tidak, maka dipastikan Ramadannya sia-sia. Kita sudah jelaskan panjang lebar antara maksiat dan Ramadan bersangkut paut. Jadi jangan hidup seperti gaya artis. Mereka lakukan untuk apa? Katanya simpanan akhirat. Jadi kita bukan artis. Kita punya iman, kita punya ilmu. Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi, barang siapa yang belum merencanakan meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkanmu untuk meninggalkan makan minum. Apa maksudnya? Tidak usah puasa bagi mereka yang masih merencanakan maksiat, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi ada sangkut paut. Tidak benar kalau ada yang mengatakan urusan maksiat dengan puasa. Urusan Nabi yang mengatakan tidak diterima Ramadannya. Jadi kalau hanya berhenti ngupat sementara, menyambung nanti lagi, itu tidak diterima Ramadannya. Ada orang yang hanya salat dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan tidak salat lagi. Ini juga tidak diterima, bersangkut paut dengan maksiat, dosa besar. Baik, ada berikutnya yang sudah kita bahas begitu masuk bulan Ramadan, yaitu Nabi menyuruh untuk bersahur, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau satu teguk air, tetapi tetap disuruh bersahur. Kenapa? Di dalam sahur ada keberkahan. Lalu kemudian yang sudah kita bahas, dalam sahur maka ambillah waktu yang sesuai dengan permintaan Nabi. Sebaik-baiknya orang yang bersahur mengakhirkan waktu sahur. Jadi jangan terlalu cepat bersahur,
tapi mengakhirkannya mendekat ke azan subuh. Tapi jangan sahur ketika azan subuh, itu sudah berada di benang merah. Bunyi sirine itu untuk ihtiyat, berhati-hati. Artinya kalau sudah bunyi sirine itu sudah siap-siap, sebaiknya mau minumlah, siap-siap, jangan lanjut lagi menunggu azan. Karena kalau menunggu azan bisa jadi muazzin terlambat. Jadi muazzin habis bangun dia makan sahur duluan sampai lupa azan. Kita menyandarkan diri pada dia, padahal dari tadi sudah masuk waktu subuh. Jadi standarnya bukan pada muazzin. Kalau dalam Ramadan lebih cocok lihat imsakiyah, Pak. Lihat waktu masuk waktu subuh, itulah imsak kita sebenarnya. Cuma jangan berpatokan ke situ. Arti berpatokan jangan nunggu 1 menit lagi mau azan kita masih tetap terus mengunyah. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena takut terjebak ke dalam sesuatu yang haram. Jadi takut masuk batas sebelum masuk waktu subuh. Artinya akhirkan sahur. Nah, kemudian adamul ifrat fil akli fis sahur, janganlah terlalu berlebih-lebihan ketika makan sahur, ya, karena bisa menyebabkan malasnya beribadah di tengah-tengah Ramadan. Padahal Ramadan ini adalah bulan beribadah. Enggak ada terlalu banyak makan sahur, akhirnya tertidur terus-terusan, tidur terus-terusan. Nah, ini terjadi kenapa? Terlalu kenyang di waktu sahur. Dan ini biasanya terjadi sisa-sisa mak megang. Puasa ke-1, puasa kedua, itu rendang belum habis, masak merah belum habis, soto belum habis, gedakat waktu sahur bibi naik gedakat. Lalu dia langsung tidak mampu berbuat amal. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kemudian ada berikutnya, hifdzul jawarih asna as-siyam. Ketika sedang berpuasa, jagalah anggota tubuh untuk tidak melakukan maksiat. Orang yang puasanya dengan ilmu itu bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi menahan seluruh jawarih, anggota tubuhnya. Dia tahan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya pahala. Ada yang membatalkan pahala, ada yang membatalkan puasa langsung. Kalau batal puasa langsung diatur dalam kitab-kitab fikih, makan, minum dan seterusnya. Ini ada yang membatalkan pahala, tapi puasanya tetap sah. Nah, siapa mereka? Ya, mereka yang tidak menjaga pandangannya. Dia melihat sesuatu yang membuat dirinya syahwat. Nah, selama tidak terjadi inzal, tidak keluarnya sperma, maka tentunya tidak membatalkan. Cuma perbuatan ini bisa membatalkan pahala. Karena kalau puasa sudah cukup syarat, rukun sudah sah, tetapi bisa membatalkan pahala. Menipu dalam Ramadan, sahkah puasanya? Sah. Kita nipu orang jualan, nipu, bilang ini barang baik, barang bagus, katanya KW1 padahal KW9. Dia tipu di tengah-tengah Ramadan. Sahkah puasanya? Sah, selama dia imsak, menahan diri, syarat rukun dapat, tetapi dia telah membatalkan pahala. Dan orang ini sebodoh-bodohnya orang yang sedang berpuasa, puasa laju, tetapi pahala tidak ada. Kerja terus tapi gaji tidak ada. Nah, ini akibat tidak menjaga anggota tubuh. Makanya dalam kita buka kitab-kitab Syafi'i, itu makruh hukumnya yatalazzaz, makruh hukumnya berlezat-lezat, bimasmu', dengan mendengarkan hal-hal yang sifatnya tidak layak didengarkan. Jadi berlezat-lezat. Jadi Ramadan itu dengan musik, dari pagi dengar musik terus, temperkan earphone di telinga, kemudian dia dengarkan musik. Berhenti zuhur, salat jamaah, pulang, kemudian dia dengarkan musik lagi.
nikmat, dia merasa nikmat mendengarkan musik. Dia sambil menunggu berbuka, dari pagi dia bermain dengan musik. Sah puasanya, tapi dimakruhkan. Kenapa? Bisa menghilangkan pahala. Dia berlezat-lezat dengan musik. Apalagi mazhab Syafi'i paling kental dan keras, tegas kalau urusan musik. Mazhab Syafi'i langsung mengharamkan urusan musik, karena disebut dengan mazamir asyayatin, seruling-seruling syaitan. Tapi walaupun dalam khazanah keilmuan ada ulama yang menghalalkan musik selama musik itu masih bernuansa Islami, kemudian dipukul dengan benda-benda yang pernah dihalalkan oleh Nabi. Contohnya ad-dufuf, dengan rebana. Itu Nabi menghalalkan rebana. Dulu orang buat walimah di masa Nabi pukul rebana, dan Nabi tidak melarangnya. Ada sahabat Abu Bakar mau melarangnya, Rasulullah mengatakan kita punya waktu untuk berbahagia. Tapi dufuf, dan yang memukulnya adalah anak-anak atau laki-laki, bukan mamaknya anak-anak. Hari ini yang pukul mamaknya anak-anak, yang joget mamaknya anak-anak, tari ranuk perempuan yang joget mamaknya anak-anak. Sampai lintu baru hampir tidak jadi menikah dengan dara baru, gara-gara sudah melihat duluan ada yang lebih cantik dalam tarian ranuk itu. Berjoget-joget di depan lelaki dengan memakai tali pinggang walaupun pakaian Aceh. Walaupun pakaian Aceh, benda fikir pakaian Aceh ni nampak jaminan surga. Pakai tali pinggang besar apa? Mengikat keing, terikat keing pinggang, terikat pinggang, tampilan seksi, berjoget-joget menampakkan pinggulnya, haram. Jadi jangan mengira bahawa hana pandai nak haram, dia dah pakai baju Aceh pandai nak haram. Haram kalau berjoget-joget di depan orang. Makanya hari ini orang menikah rata-rata tidak ada lagi keberkahan, dihiasi dengan maksiat. Salah satunya adalah musik. Gara-gara apa? Terlalu banyak mendengarkan kiri kanan. Ada orang yang mengatakan setel lah musik, jangan enggak ada musik sedikit pun, kayak acara orang meninggal. Padahal dia enggak ada rencana setel musik, tapi dia setel. Kenapa? Karena mendengarkan kiri kanan, bukan mendengarkan apa yang Allah minta. Lalu dia disibukkan dengan menghabiskan harta, sewa keyboard, sewa penyanyi dan seterusnya. Habis harta, maksiat jalan, walimah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bapak Ibu, makruh hukumnya berlezat-lezat dalam Ramadan dengan musik, bimasmu' dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Kemudian juga makruh hukumnya berlezat-lezat dengan mubsir, penglihatan. Itu dalam Ramadan lihat terus-terusan sinetron. Ni ibu-ibu itu sudah jaga-jaga. Apalagi dalam Ramadan ada episode khusus 30 episod. Habisnya di malam hari raya. Itu dari Ramadan pertama sibuk dengan sinetron. Ada yang terus-terusan melihat sinetron hidayah tapi tidak pernah dapat hidayah. Jadi jemaah melakukan Allah SWT makruh. Ini ada yang kadang-kadang sudah download filem 60 judul. Satu hari puasa 2 filem. Dari sebelum zuhur sekali nonton, tayangan kedua ba'da zuhur. Nanti habis sore tinggal baca-baca Quran, aman dia Ramadan. Tapi hilang pahalanya. Berlezat-lezat dengan melihat yang tidak layak untuk dilihat. Yang disuruh lihat apa? Al-Quran. Disuruh lihat apa? Disuruh lihat buku-buku ta'lim, tafsir dan segala macam. Itu disuruh perbanyak dalam Ramadan. Makanya kita heran. Saya sudah pernah mengatakan bahawa Imam Zahabi mengatakan bahawa Imam Syafi'i 40 kali khatam dalam Ramadan. 40 kali khatam dalam Ramadan. Hari-hari Ramadan cuma 29 sampai 30 hari. Tapi Imam Syafi'i 40 kali khatam. Kita yang mengaku bermazhab Syafi'i membacut dan ada cok, ada akai kan. Gaduh pegah roh Syafi'i. Akai atau Imam Syafi'i membacut dan ada cok. Ada yang tidak khatam sudah 2 kali Ramadan. Ini belum selesai, ini Ramadan ini belum selesai. Ya. Makanya belajarlah dari mazhab yang kita anut ini. Ya. Beliau orang saleh. Kalau Ramadan bertambah kesalehannya, merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai tidak pernah khatam dalam Al-Quran. Selama Ramadan usahakan paling kurang sekali. Kalau bisa sampai 3 kali, 4 kali. Jangan fikirkan 40 kali karena kita tidak sanggup.
Nah, kemudian juga makruh hukumnya berlezat-lezat dengan mencium-cium sesuatu. Apakah berlezat-lezat dengan aroma? Jadi dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu pendapat Syafi'i dikutip dari kitab Mughnil Muhtaj, itu berlezat-lezat dengan aroma. Jadi kalau sudah merasa lemas, cium minyak wangi, itu sampai digantung minyak wangi di sini untuk dicium-cium, asalkan lemah baca cium. Makruh. Ada yang beli fresh care, fresh cara, itu dibeli bang. Kemudian untuk asal dalam Ramadan pakai sebentar hom terus-terusan, ini makruh. Walaupun aroma masuk, memang makanan tidak masuk, tetapi aromanya membuat kita merasa lezat. Memang tidak batal puasa. Satu-satunya pekerjaan yang tidak masuk makanan tapi membatalkan puasa, yaitu merokok. Sepakat ulama, merokok membatalkan puasa walaupun tidak mengirimkan makanan. Sepakat. Hana saya pegah hanya hana bata, mandum pegah bata. Si perokok sendiri pun mengakui itu batal. Kenapa merokok batal padahal yang dikirim cuma asap? Kan tadi minyak wangi kan dikirim cuma aroma, juga rokok kan cuma asap, tidak ada makanan yang dikirimkan. Kenapa semua ulama membatalkannya? Karena merokok itu sudah dianggap makanan oleh perokok. Buktinya para perokok itu sanggup tidak makan, yang penting rokok. Betul Ustaz, betulnya ke betulnya Ustaz, betulnya. Ana ada wali ke betulnya. Ilmu Ustaz nah. Ilmu yang ana merokok, itu obat Ustaz. Memang begitu. Makanya bahasa Arab kalau merokok itu tidak disebut yatadakhan, tapi yashrabud dukhan, meminum asap. Bahasa syurbud dukhan, meminum asap. Kenapa dipakai? Karena dia mengenyangkan. Dia mengenyangkan. Nah, makanya Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala atau mencicip-cicipi zauqut ta'am. Itu zauq at-ta'am itu makruh. Yang isteri ibu-ibu lagi masak cilet, udah pas belum? Taruh lagi ajinomoto. Kemudian cilet lagi. Atau berapa kali masakan, cilet sana, cilet sini, makruh. Walaupun boleh tetapi makruh. Sebaiknya jangan takut suami merasa tidak enak nantinya, karena orang puasa apapun kita kasih enak apa? Orang sedang puasa, buka puasa itu apapun enak. Risol enggak ada isinya pun enak. Ya, risol martuh. Isi di dalam cuma satu wortel, satu kentang. Tetap enak kalau orang buka puasa. Ya, maka para isteri enggak usah terlalu sampai ini takut suami nanti merasa tidak enak sampai dia akhirnya mencicip-cicipi semua makanan. Makruh. Juga satu lagi, ada dua lagi yang disebutkan dalam kitab, yaitu makruh hukumnya dukhulul hammam, berlezat-lezat dengan cara masuk ke kamar mandi terus-terusan. Jadi maksud masuk ke kamar mandi berlezat-lezat, berendam, itu begitu jam 10 dah mulai berendam, keluar jam 12.30 waktu azan, berendam Pak. Dia jaga air di batasan bibirnya saja, baik-baik tamai, dia berendam dalam makruh. Tapi kalau dia sempat kentut, dia keluarkan angin, tiba-tiba bruk masuk air ke dalam, itu langsung batal. Karena yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam yang berongga. Ini betul Pak. Keluar angin, dia pump air ke dalam, itu kena, itu batal. Berlezat-lezat di bawah shower makruh. Buka shower terus mandi karena sudah merasa sepertinya sanggup tahan puasa dengan cara begini. Ini makruh. Sampai diatur makruh juga hukumnya menyikat gigi ba'da zawal. Dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya menyikat gigi, bersiwak ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Jadi bagusnya sikat gigi itu di waktu subuh saja. Setelah itu jangan banyak lagi sikat gigi. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la khalufu fammis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi sesama jamaah.
Jadi jangan coba-coba ngetes jamaah mau cium bau surga. Mau cium bau surga kan kaja. Ku pecum mobil surga kah orangnya. Dihahnya begitu dihahnya kita enggak tahu ke mana arah kita pergi. Kita hilang target begitu dihah sama dia. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal jaga anggota tubuh. Jaga menyentuh-nyentuh dengan tangan walaupun yang disentuh isteri sendiri. Kalau menyentuh seperti Rasulullah mencium Aisyah dalam Ramadan, kata Aisyah Rasulullah menciumku dalam Ramadan, tapi dia tidak menimbulkan syahwat sehingga Aisyah memperingatkan sahabat, kalian jangan melakukannya karena Rasulullah orang yang paling kuat menahan syahwatnya dan kalian tidak mampu seperti Rasulullah. Artinya ciuman Rasulullah kepada isteri ciuman kemesraan, ciuman rasa sayang beliau kepada isteri, bukan ciuman syahwat. Jadi yang masalah ini jangan kita pulang ke rumah dalam Ramadan, hai Rasulullah nak tong cium inang ke. Pada coba tiga itu jangan lakukan dalam Ramadan. Takut jatuh ke dalam syahwat. Jatuh ke dalam syahwat. Kalau jatuh dalam syahwat yang paling khawatir terjadi hubungan suami isteri di siang hari Ramadan. Kalau sudah terjadi hubungan siang hari Ramadan, maka resikonya berat. Pilihannya membebaskan budak. Enggak ada pilihan kedua, bebaskan budak. Ketika budak sudah tidak ada, pembantu bukan budak, jadi jangan bebaskan pembantu. Masuk ke pilihan kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh membatalkannya kecuali melewati hari-hari yang boleh uzur. Contoh berselang dengan hari-hari yang haram puasa, atau tiba-tiba sakit keras, atau dia musafir, baru boleh berselang. Kalau tidak boleh berselang. 1 hari berselang dengan sengaja tanpa uzur, balik ke nol, puasa lagi dari pertama, karena mutatabi'ain, harus berturut-turut. Dan perlu dipahami itu untuk 1 kali pelanggaran. Jadi kalau 1 Ramadan pertama melakukannya 2 bulan berturut-turut disuruh puasa, rupanya melakukannya lagi di Ramadan kedua, tambah lagi 2 bulan berturut-turut, sudah 4 bulan harus puasa berturut-turut, tambah lagi rupanya hari ketiga, dan sampai sepanjang Ramadan dia melakukannya, maka kali saja 30 kali 2 bulan 6 tahun you puasa. Jadi bukan sekali pukul dalam 1 Ramadan, tidak, sekali pelanggaran. Itu disebutkan dalam kitab-kitab, termasuk kitab Syafi'iyah. Baik, jadi jaga tangan, jaga pandangan, jangan menghabiskan waktu dengan bermain catur, kemudian duduk, main kartu, ludo, halma, ular tangga. Katuha mentang main ular tangga. Sedikit lagi ya Bang. Baik, nak sapu dah Ustaz semua. Berikutnya, ta'jil al-futur. Nah, ketika waktunya berbuka, percepatlah berbuka. Nah, maksud percepat berbuka jangan ditunda-tunda seperti orang Syiah menunda berbuka. Orang Syiah berbuka puasa di waktu Isya, bukan di waktu Maghrib. Karena mereka menganggap harus sampai sempurna al-lail, sempurna dulu, tidak ada lagi warna syafaq yang merah baru mereka berbuka. Makanya orang Syiah itu lambat buka. Jangan masuk Syiah Pak, capek. Apalagi Ramadan, kok trip buka. Ahlus sunnah bukanya ketika Maghrib. Berikutnya, ketika berbuka disunnahkan memakan ar-rutab, kurma yang basah. Tidak ada kurma basah, Rasulullah memakan kurma kering. Tidak ada kurma kering, baru dia meneguk seteguk air. Berarti dia tidak langsung meminum air kurma, maka beli kurma. Setiap kali buka, kurma duluan masukkan. Setelah itu kalau tidak ada, baru minum air. Jadi jangan minum air dulu. Oh Ustaz, saya enggak sanggup kayak gitu. Saya kalau kayak gitu mencekak, tercekak saya. Cekik ada cekak betul. Tercekik saya enggak bisa. Saya harus air duluan. Kalau begitu masukkan kurma ke dalam air. Tiga juga ngai dengan kurma. Yang penting ada kurmanya. Dan ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah berbuka, tadi waktu berbuka baca apa? Bismillah. Ketika sudah berbuka baru disuruh membaca doa-doa
ketika setelah berbuka. Nah, ini ada beberapa versi, ya, boleh versi dengan hadis zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Juga ada versi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu bunyi hadisnya. Begitu bunyi hadis dalam riwayat Abu Daud. Ada tambahan satu lagi wa alaihi tawakkaltu wa alaika tawakkaltu. Ya. Nah, jadi doa-doa ini dibolehkan karena doa itu agak bebas, Pak. Setelah itu, apa yang kita paling banyak tinggalkan, Bapak Ibu? Yaitu berdoa untuk diri kita sendiri setelah doa itu. Jadi disuruh berdoa. Kenapa? Berbuka puasa itu, Pak, waktu mustajabah doa. Yang paling banyak kita lupakan mendoakan diri sendiri. Maka seharusnya jangan langsung memakan setelah Allahumma lakasumtu atau zahabat dhama tadi, doa, Pak, untuk diri sendiri. Doa kebaikan istri, doa semoga istri luluh hatinya agar kita bisa mencari yang lain. Contohnya apa? Contoh, ya. Ibu-ibu tenang saja, ini bercanda sih, Pak, itu, ya. Yang banyak bercanda biasanya tidak pernah melakukannya. Yang paling cepat melakukan yang diam-diam saja, Bapak. Geim-im, otek wokan ada rom kan. Nah, baik, itu yang perlu kita perhatikan selama Ramadan. Baik, saya berhenti dulu di sini, mungkin bisa dibantu dengan pertanyaan. Silakan. Mungkin ada hal yang bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bulan yang saya masih disediakan begini membaca Al-Quran. Mungkin juga ada yang bersuara sesudah salat salat untuk salat isya bahkan salat subuh setiap salat berjamaah. Kemudian ada juga yang berpikir. Kemudian juga ada orang-orang yang di dalam masjid membicarakan sesuatu yang merupakan suara. Kalau orang lain juga merupakan suara besar, orang yang ngomong juga bersuara besar. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian satu lagi, Ustaz, tadi Ustaz sampaikan berbeda dengan musik. Ada satu lagi yang sekarang yang tren berbeda dengan game di Android. Itu bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh, saya bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sering terjadi di awal Ramadan, penuh masjid, sampai ada, tapi begitu masuk ke pertengahan sudah mulai kosong, apalagi mendekati Syawal. Sementara Syawal itu artinya adalah peringatan atau kemenangan, dan kita akan berbeda kiat-kiat khusus dari Ustaz untuk bagaimana menghadapi supaya masjid penuh terus dari iman kita setelah Ramadan ini bisa dalam kawasan tahun depan. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, masih ada satu lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kapan waktu yang mandi? Di saat berpuasa itu kapan sebaiknya waktunya untuk mandi? Karena pernah saya baca itu Rasulullah SAW itu mandi setelah maghrib. Kalau secara medisnya kan itu ada yang dikatakan tulang atau segala macam, mungkin ada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tadi tentang di saat seseorang menghiasi Ramadan, duduk di masjid, kemudian ada yang berbicara, berkumpul-kumpul di dalam masjid. Masalah ini Bapak Ibu, ini tidak hanya berkenaan tentang Ramadan. Kapanpun kalau berada dalam masjid ada hal-hal yang dilarang. Di antaranya berbicara tentang
urusan dunia di dalam masjid. Itu dilarang. Al-laghu, ya, berbicara tentang urusan-urusan yang sia-sia, yang berhubungan dengan dunia, tidak berhubungan dengan agama, itu hukumnya makruh dalam masjid. Ya, makruh, Pak. Tidak disukai. Misal kita duduk di satu tempat bertumpuk-tumpuk bicara bisnis, bicaranya tentang ini, siapa begini, enggak ada hubungan dengan agama, jangan lakukan di dalam masjid. Karena Allah bisa marah kepada orang-orang yang dibencinya, yaitu mengotori masjid dengan pembicaraan-pembicaraan yang dunia, apalagi sampai yang haram, maka hukumnya haram. Contohnya mengupat, duduk di masjid tapi mengupat pengurus masjidnya haram. Pengurus masjid juga begitu, duduk bersama mengupat jamaah juga haram. Artinya haram melakukan itu kalau bicaraannya hal yang haram, tapi makruh kalau pembicaraannya umum tapi tidak menyangkut urusan agama. Karena masjid ini, wa annal masajida lillah, dalam surah Jin disebut masjid ini milik Allah. Makanya tidak disebut masjid sebelum kita muwakafkannya. Coba lihat definisi masjid dalam kitab manapun, yaitu setelah diwakafkan baru disebut masjid. Makanya kalau ini sudah milik Allah, jagalah kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkumpul-kumpul, apalagi sampai mengganggu orang salat. Berkumpul suara besar di siang hari Ramadan atau di luar Ramadan, pegah habar raya-raya, kemudian ketawa rame-rame. Orang ada yang baru masuk, mungkin beliau tidak sempat salat jamaah salat, tapi tidak bisa fokus gara-gara mendengarkan itu. Jadi semua yang mengganggu orang salat itu harus dihentikan. Nabi SAW pernah dengar orang baca Quran, dan ketika itu ada orang salat, dia masih membesarkan suaranya. Langsung Nabi menegur orang yang baca Quran ini. Kata Rasulullah, yang baca Quran bermunajat kepada Allah, yang ini pun bermunajat kepada Allah, maka janganlah orang yang bermunajat kepada Allah mengganggu orang yang sedang bermunajat kepada Allah yang lain. Itu sesama amal ibadah, itu saja ditegur sesama amal, apalagi yang tidak berhubungan dengan amal. Makanya jangan lakukan kumpulan-kumpulan dalam masjid yang membicarakan urusan dunia, apalagi mengganggu orang yang salat. Pertanyaan kedua, game dalam masjid, game dalam Ramadan. Apapun yang melalaikan Ramadan, hukumnya Pak bisa menghilangkan pahala. Jadi misal kita main game terusan dalam Ramadan, pagi main game, berhenti sebentar, kemudian sambung lagi, itu hukumnya makruh tapi bisa membatalkan pahala, dianggap melakukan perbuatan sia-sia dalam Ramadan. Itu sama posisinya dengan main bate, dengan main catur tadi, itu sama posisinya. Nah, maka sebaiknya tinggalkan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang apa kiat supaya kita bisa istiqamah dalam Ramadan dari hari pertama. Di antaranya memang begini, fenomena begini Pak, itu di mana-mana terjadi. Hari pertama penuh sampai pengurus terpaksa buat tenda di luar. Hari kelima tenda dicabut. Hari ketiga tirai-tirai dicabut. Jadi yang perempuan sudah bisa masuk ke dalam. Kenapa? Sudah kosong. Itu hari ke-10 Syekh Nadi urung kamu tumpuk di kedai kopi kembali. Nah, ini fenomena. Kenapa ini bisa terjadi? Iman Pak, iman yang berbicara. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, itu seharusnya kita ini lebih kuat beramal 10 terakhir Ramadan. Jadi pertama, kiat pertama, ingat-ingat perbuatan Nabi. Nabi itu dari 1 ke 20 beliau kuat. Begitu 10 terakhir, wasya'dal mizar wa aiqadha ahlah, dia ikat tali pinggangnya, artinya dia tidak lagi tidur, dia bangunkan keluarganya, habis-habisan beliau i'tikaf. Yang kedua, pikirkanlah, belum tentu kita menemukan Ramadan tahun yang akan datang. Mungkin inilah kesempatan terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Tidak ada hari, tidak ada bulan, dan tidak ada kasih sayang Allah yang sebesar Ramadan. Tidak ada. Allah muliakan Ramadan. Maka jangan buang-buang kesempatan ini. Habis-habisanlah Pak, cuma sebulan saja. Cuma sebulan saja. Dulu sahabat salat tarawih bagaimana Pak? 200 ayat satu rakaat. 200 ayat satu rakaat. Sampai kata sahabat, kami terpaksa na'tamidu 'alal 'asa, kami berpegangan kepada tongkat kami. Kenapa enggak sanggup? Nartajif, kami bergetar. Tetapi tidak ada yang bubar. Kapan mereka bubar? Walaupun bergetar hampir jatuh, mereka pegang tongkat agar tidak jatuh. Bubarnya waktu menjelang solat subuh itu pun karena ada sahur. Seandainya enggak ada sahur, sungguh mereka akan lanjut dengan solat subuh. Begitu kuatnya sahabat merindukan keagungan Ramadan.
Mereka tahu Ramadan ini pengampun dosa. Kita hari ini tarawih, Pak, sedikit dibaca panjang, kamu pep. Kita tandai masjidnya, kita blacklist imamnya. Aku jali masjidnya. Aku fikir getan hanya kebun. Kata dia. Itu saja, Pak, baru 1 jam kita salat sudah mengeluh. Makanya sejauh mana kita mengorbankan, berjuang, sejauh itulah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi yang terakhir kiatnya, pikirlah kematian. Mungkin kita akan mati di dalam bulan ini dan mungkin tidak sempat menyambung di hari berikutnya. Jadi kuatkanlah dalam urusan itu. Pertanyaan yang terakhir, masalah mandi dalam Ramadan itu tidak diatur sebenarnya, tapi dalam kitab-kitab itu ada aturan yang disunnahkan bagi mereka yang berjunub di malam Ramadan. Itu sunnah hukumnya belum azan subuh, agar ketika imsak dia sudah dalam keadaan suci. Sunnah. Karena boleh, misal nggak mandi dulu nih waktu junub, malam junub tidak mandi dulu, sahur dulu, azan subuh setelah itu kita belum mandi, boleh, tetap sah, sahurnya sah, puasanya sah, tetapi disunnahkan mandi lebih dahulu sebelum azan subuh. Itu yang ada pembahasan khusus tentang mandi. Tetapi selain daripada itu tidak ada pembahasan khusus. Artinya boleh saja mandi di sore Ramadan, boleh. Di setelah maghrib ada, pernah saya baca Rasulullah pernah mandi setelah maghrib. Itu pun bukan selalu setiap maghrib, bukan selalu dalam Ramadan setiap maghrib tidak begitu. Jadi tidak ada aturan khusus masalah mandi. Yang penting jaga-jaga jangan sampai ada air yang masuk ke rongga. Berwuduk juga begitu, Pak. Jaga-jaga, berkumur-kumur jangan terlalu bersemangat seperti di luar Ramadan. Masukkan air 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Kemanakah 1 kali lagi? Itu pertanyaan besar, Pak, itu. Dia berkumur masukkan air 3 kali, tapi yang dia keluarkan 2 kali. Jadi dalam Ramadan jangan berkumur-kumurnya habis-habisan. Baik, kira-kira begitu. Sepertinya waktu kita sudah sampai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita, mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.